dia bakal jebol. Dia bakal jebol dan terus lanjut ke area bawah, mungkin sampai area sini. Kalau misalnya area support yang ada di sini dia down. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah supply dan juga demand-nya di area mana. Yang pertama, untuk tren dari 4H-nya, teman-teman kan bisa lihat ya untuk trennya. Dia ini mengalami yang namanya penurunan untuk trennya. Dan takutnya kenaikan yang ada di sini itu hanyalah Oke, halo bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas lagi pergerakan. Kemarin itu gue udah pernah bahas Bitcoin dan ya dia langsung down ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek videonya di YouTube gue. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini kalian bisa nonton yang ini pembahasan Bitcoin dia mau kemana. Dan sekarang ini gue akan coba bahas lagi mungkin pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana. Dan yang pertama gue akan ngasih tahu ke kalian kenapa sih Bitcoin ini bisa dump ya. Harusnya pump, kemarin kan pump dulu langsung dia dump lagi. Nah, gua akan bahas secara mungkin makroekonomi dan juga sentimen pasar dan juga analis on-chain yang mengharuskan Bitcoin ini down. Nah, di sini kita akan langsung aja daily update Bitcoin ya. Pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana sih untuk long term atau untuk short term dia. Nah, oke, tanpa basa-basi kita akan langsung aja teman-teman lanjut ke inti videonya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua, kalian bisa langsung aja klik linknya ada di deskripsi video ini. Gue sering ngasih berbagai informasi pastinya yang sangat-sangat penting terhadap market sentiment dan juga beberapa event, terus beberapa edukasi. Pokoknya kalian langsung aja yang mau masuk grup Telegram gue secara gratis, gue kasih linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita akan langsung aja masuk ke inti videonya. Nah, yang pertama ini gue akan bahas dari kemarin kita ini ada yang namanya CPI ya teman-teman. Nah, jadi CPI ini yang mempengaruhi harga Bitcoin kemarin. Inflasi di US itu melemah atau USDT mereka atau USD mereka, currency mereka itu melemah. Nah, makanya ketika CPI ini market nge-pump dan ketika market nge-pump terus di down lagi sampai bawah untuk Bitcoin. Nah, kan bisa lihat ya ini melemah dari forecast dan juga previous-nya 2,9 ya. Jadi penurunan cuma 0,1% teman-teman. 0,1% untuk penurunan dia dari previous dan juga forecast dia. Nah, otomatis USD-nya bad ya. Dan otomatis market dia ngebouncing ke atas langsung di dip lagi ke bawah. Nah, di sini gua akan jelasin secara teknikal analisa pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana sih untuk sekarang ya. Nah, kalian bisa lihat ya, sekarang di time frame 4 jamnya Bitcoin ini ada yang namanya area supply di area sini sebenarnya. Kalau misalnya kita decision point atau decision making, di sini tuh ada yang namanya area supply di Bitcoin plus teman-teman. Ini ada dua area support yang di breakout dan menjadi sebuah area resisten, dan area ini menjadi area yang sangat kuat karena area ini adalah area flag limit atau area FL. Area ini area sangat kuat. Tapi kenapa ketika Bitcoin masuk ke area sini atau belum masuk ke area sini dia udah turun duluan? Yang pertama ini karena adanya area ini ada area support juga yang di break dan menjadi area resisten dan langsung dia down lagi ke bawah. Nah, di area sinilah teman-teman, di sini ada yang namanya area support sekarang itu. Bitcoin untuk sekarang di time frame 4 jamnya dia berada di area sebuah support. Support ini menjadikan area support yang kuat karena kita bisa lihat area support ini ketika dia berhasil breakout atau down, ini dia bakal jebol. Dia bakal jebol dan terus lanjut ke area bawah mungkin sampai area sini. Kalau misalnya area support yang ada di sini dia down. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah supply dan juga demand-nya di area mana.
Yang pertama, untuk tren dari 4H-nya, teman-teman kan bisa lihat ya untuk trennya, dia ini mengalami yang namanya penurunan untuk trennya. Dan takutnya kenaikan yang ada di sini itu hanyalah koreksi dia di tren yang lebih besar, atau kenaikan dia ini tuh cuman koreksi kalau misalnya kita lihat dari tren yang lebih besarnya. Nah, karena apa? Karena di sini yang pertama, dia berhasil breakout area sini. Dia berhasil breakout area sini ya. Kalian bisa lihat ya. Ini area low, dia di breakout, ini jadi area lower low. Di sini aja kita udah lihat bahwa tren besarnya dia mengalami yang namanya penurunan. Dia mengalami yang namanya penurunan, oke? Nah, dan area kenaikan ini memang ini kenaikan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan ini bisa aja menjadikan dia sebagai koreksi di time frame yang lebih besarnya, bahwa area tren kenaikan ini adalah koreksi dari time frame besarnya. Nah, tapi kita bisa mengambil manfaat dari time frame yang sekarang ya. Nah, yang pertama kita akan coba masuk ke breakdown ke downtrend. Kita akan coba kecilin time frame-nya. Yang pertama di sini ada di 1 jam. Di 1 jam ini sendiri kalian bisa lihat ini ada yang namanya area sebuah demand. Nah, sekarang Bitcoin ini berada di area sebuah demand, oke? Bitcoin ini berada di area sebuah demand dan ini low-nya. Ini low-nya. Ini tidak bisa dipungkiri, ini low-nya ya. Ini low-nya dan ini juga ada area low-nya. Nah, ini low-nya dan ini demand-nya. Ini demand-nya. Oke, ini area demand-nya ya, teman-teman. Oh, sorry. Nah, ini area demand-nya. Nah, di area demand ini ada sedikit area support yang di break menjadi area resisten lah. Ini area kuat lah, bisa disebut dengan QML ini bisa. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ya, untuk saat ini Bitcoin ini berada di area downtrend dia. Oke, kalau misalnya di time frame yang lebih kecil, pastinya ini berada di area downtrend dia. Pas kemarin news, ini Bitcoin dia naik dulu. Dia naik dulu di area sini, langsung jebret ke atas, ngambil area likuiditas ya, di area 71K. Di area sini dia tertahan di area supply, baru dia langsung jebret lagi ke bawah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari tren dia, kita udah bisa dipastikan bahwa dia ini harusnya mengalami penurunan lagi kalau misalnya dari tren dia. Karena kita tahu untuk trennya saat ini dia ini harusnya penurunan. Karena di sini apalagi kalau low yang ini dia berhasil di breakout, ya udah ini bakal terjadi yang namanya penurunan. Oke, ini kalau misalnya dia di low yang ini dia di breakout, ini bakal terjadi yang namanya penurunan. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil. Ya memang Bitcoin ini sekarang berada di area sebuah support dia ya. Ini tuh area sebuah support dia. Kalau misalnya kalian tahu ini tuh area sebuah support dia, dan di area gedenya ini ada area demand. Nah, kalau misalnya ini aja breakout ya, sebab kalau misalnya lebih baik sih ini sih. Jadi area demand ini breakout, ya udah. Area demand ini breakout plus dia membuat lower low ya, dia membuat lower low, jadi dia breakoutnya kayak gini. Dia breakout kayak gini, ya udah. Ini Bitcoin kita tinggal nunggu koreksi dia ke atas sampai kemana, baru kita bisa sorting posisi. Atau kita bisa sorting sell ya, karena kita tahu area supply yang ini dia tidak berhasil di breakout ya. Whatever now, makanya kita lihat ini aja, ini low-nya di breakout, ya udah. Ini bakal ada penurunan lagi untuk Bitcoin masuk ke area 55.000 untuk target terdekatnya. Dan Bang, menurut lu gimana prediksi untuk Bitcoin saat ini? Nah, menurut gua pribadi ya memang karena kita bisa lihat ya, ini ada high, ini ada low, dan ini ada high lagi, dan ini ada low lagi. Oke, tren di sini kita udah bisa lihat, udah bisa tebak bahwa trennya ini lagi mengalami penurunan. Dan di sini ini ada high lagi. High yang ini dia nggak berhasil nembus high yang ini. Otomatis apa? Yang tadinya ini lower high, dia nggak bisa tembus lower high dia. Yang tadinya high ini bisa jadi higher high, dan dia nggak bisa tembus. Otomatis, kalau misalnya low yang ini dia tembus, ini bakal menjadikan Bitcoin dia ada lower low. Dan menurut gua pastinya ini Bitcoin di area sini ini pasti bakal jebol.
dan ini pasti bakal jebol, dan kita akan tunggu aja retest dia mau kemana ya. Kita tunggu aja retest dia mau kemana. Kalau misalnya memang dia nggak jebol juga, di sini oke lah, di sini ada area support ya. Ini ada area support nih, gua akan coba kasih hijau lah. Nah, di sini area support, area ini nggak jebol, dia mau kemana? Ya dia mengambil area supply lagi di area sini. Dia ngambil supply, baru dia down lagi. Ya karena kita bisa lihat ya bahwa sekarang Bitcoin ini masih mengalaminya penurunan. Jadi belum ada significant move untuk kenaikan dia gitu. Kecuali ya kalau misalnya area high yang ini dia udah berhasil breakout ke atas, dia breakout aja ke atas, ya udah ini pastinya Bitcoin bakal bouncing. Tapi sekarang kita bisa lihat ya, belum ada konfirmasi dari segi technical wise-nya bahwa dia mau mengalami kenaikan atau reversal. Dia ini masih berada di downtrend dia atau bearish trend dia. Nah, makanya ketika bearish trend ya kita hanya menunggu dia adanya lower low yang baru. Kalau enggak dia bertahan di area support, baru dia bouncing ke atas. Semoga aja ini menjadi tertahan di area support. Ya meski dia membuat lower low yang baru di area sini, teman-teman, dia reject di area demand terus ke atas, reject dia pastinya bakal cuman koreksi doang. Ya mungkin di area sini ada area supply, atau di area sini ada area supply. Baru dia melanjutkan penurunan lagi sampai mungkin ke area 55k. Nah, menurut gua pribadi, ini pribadi gua ya mungkin Bitcoin bakal ke area sini down, baru dia reject sampai ke area atas. Ya area-area sinilah, area Fibonacci 0.5 atau 0.6, baru dia down lagi ke area bawah sampai ke area 55.000. Karena kita tahu bahwa Bitcoin sekarang tuh masih berada di downtrend, ini yang pertama, dan juga ada beberapa sentimen negatif yang kemarin US jualan Bitcoin ya. Jadi ya kita nggak tahu apa-apa karena kita hanya bisa memprediksi Bitcoin masa sekarang ya teman-teman. Jadi ya nggak ada yang tahu lah kedepannya Bitcoin bagaimana. Kita hanya bisa memprediksi pergerakan harga Bitcoin saat ini aja. Nah jadi ya gitu, semoga aja Bitcoin ya ini memang udah dari less dam dia, semoga aja dia bouncing. Tapi kalau misalnya kita lihat dari secara data atau secara teknikal ya, bahwa Bitcoin ini bisa aja masih mengalami penurunan. Thank you so much sudah nonton, semoga video bermanfaat, dan jangan lupa kalian bisa request koin-koin yang memang akan gua bahas untuk next video.